Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa takarram ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan min yaumina hadha ila yaumil qiyamati wazziham. Wa ba'd. Bapak Ibu sekalian jamaah Masjid Ar-Ridha yang saya hormati dan ta'zimi, seluruh pengurus DKM yang saya muliakan, alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita bisa hadir bersama-sama untuk melakukan rangkaian ibadah sholat zuhur, dilanjutkan dengan ta'lim ba'da zuhur. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini kita akan bicara sedikit tentang Al-Quran Al-Karim, satu ayat penting yang sering kita dengar dari para ustadz, para guru, khususnya di bulan Ramadan. Apalagi ini sudah lewat tanggal 17, artinya sudah hafal ayatnya, yakni qauluhu ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dan seterusnya, ayat seterusnya itu bicara tentang awal kapan kita harus puasa. Tapi kita fokus kepada bagian pertama dari 184 ini. Jadi dalam beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan. Kapan persisnya dijelaskan di ayat yang lain. Misalnya dalam surat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kemudian di ayat yang lain surat Ad-Dukhan itu juga dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu fi lailatin mubarakatin. Jadi bulan Ramadan pada persisnya kapan? Yaitu pada Lailatul Qadar. Hanya memang kita tidak tahu persis Lailatul Qadarnya kapan, gitu ya. Itu menjadi rahasia Allah agar kita semua mencoba untuk mencarinya. Kalau kita buka dalam kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab ulumul Quran, maka akan ada penjelasan yang cukup panjang lebar. Di antara yang dijelaskan oleh para ulama adalah ayat ini itu menerangkan turunnya Al-Quran dalam konteks apa. Pendapat pertama mengatakan ini ayat sedang bercerita tentang turunnya Al-Quran jumlatan wahidatan, sekaligus dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dan itu terjadinya adalah min lauhil mahfudz ila sama'id dunya, ya. Nah, dari lauh mahfudz ke as-sama'id dunya. Itu jumlah wahidah, itu artinya apa? Keseluruhan Al-Quran sekaligus diturunkan ke sana. Jadi kalau ada kata anzala, yunzilu, inzal dalam bahasa Arab yang terkait dengan kata Quran, maka kata ahli tafsir itu sedang menceritakan Al-Quran dalam statusnya secara keseluruhan. Nah, itu terjadi. Ada yang berpendapat dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit yang paling rendah. Nah, ini soal gaib, tak ada yang tahu juga di mana langit yang paling rendah, karena nyebut langit itu kan sesuatu yang nisbi, ya, sesuatu yang di atas kita itu ya langit. Tapi ketika kita naik ke atas, kok masih ada yang atas lagi gitu. Ala kulli hal, dalam bahasa para ulama itu langit dunia itu jumlah wahidah. Kemudian kepada baginda Rasul
dari langit dunia dibawa oleh Jibril kepada baginda Rasul itu mufarraqan, ya, sedikit demi sedikit dalam tempo kurang lebih 23 tahun. Itu ditunjukkan dengan beberapa ayat, ya. Misalnya biasanya menggunakan redaksi tanzil, nazzala yunazzilu tanzilan. Kalau tadi anzala yunzilu inzal. Jadi tanazzala atau nazzala atau tanzil itu berarti turun, tetapi turunnya itu sedikit demi sedikit, tidak langsung misalnya 30 juz, sedikit demi sedikit. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilughati arabiyyin mubin, ya. Berarti ini Al-Quran turun kepada Nabi dibawa oleh Ruhul Amin Jibril alaihi salam menggunakan bahasa Arab. Itulah durasinya kurang lebih 23 tahun, di Mekah 13 tahun, kemudian 10 tahun sisanya ada di Madinah. Itu menggunakan redaksi tanzil, kadang-kadang juga menggunakan redaksi nazala. Nah, Al-Quran di ayat ini itu menggunakan unzila, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Quran. Berarti ini sedang menjelaskan mengenai proses Quran turun yang pertama, yaitu jumlah wahidah tadi, dari Lauhul Mahfud, ya, dibawa oleh Jibril ke sama'id dunya Baitul Izzah, jumlah wahidah. Itu terjadi kapan? Bulan Ramadan, berdasarkan ayat yang sedang kita baca. Kemudian yang dibahas oleh para ulama selain persoalan nuzulnya itu kapan dan seperti apa, itu juga dibahas mengenai Nabi pertama nerima Al-Quran saat beliau beribadah di Gua Hira, itu kapan terjadinya. Para ahli sejarah mengatakan itu terjadi di bulan Ramadan juga, ya. Karena penamaan bulan itu sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Ini merupakan penamaan tradisi Arab. Ramadan disebut Ramadan karena biasanya bulan ini jatuh pada musim panas yang terik luar biasa. Nah, Rasul pada waktu itu kan tahannus atau ibadah di Gua Hira, Jabal Nur, itu ada gua kecil. Nah, beliau bertahanus beribadah di situ beberapa malam sampai ditemui Jibril. Kapan pertama Jibril menyampaikan 5 ayat dalam surat Iqra Al-Alaq itu sejarawan mengatakan itu di bulan Ramadan. Tanggal persisnya kapan di sini yang terjadi ikhtilaf para ulama. Ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 25, 27, 29. Di Indonesia mengambil pendapat tanggal 17, makanya kita peringatannya secara kenegaraan tanggal 17. Kalau di Mesir ambil pendapat 27, maka upacara nuzulul Quran di Mesir itu tanggal 27 Ramadan. Di Maroko beda lagi. Pak, kok bisa beda-beda? Peristiwanya satu. Nah, ini karena pada waktu kejadian itu belum ada sistem penanggalan yang presisi seperti hari ini kan bisa kita dengan HP, bantuan HP sudah presisi sehingga memungkinkan fulan tanggal berapa, jam berapa itu ada. Sehingga orang zaman dulu untuk mengingat peristiwa agung itu biasanya dikaitkan dengan tanda-tanda alam. Tanda-tanda alam. Oh, itu pas ada kejadian gunung meletus misalnya. Oh, itu gunung meletus itu tanggal sekian. Berarti itulah lahirnya si fulan. Jadi mengingatnya begitu, sehingga ketika ada tradisi tulis menulis, ulama nanti berbeda soal tanggal persisnya Nabi menerima Al-Quran saat tahannus di Gua Hira. Ala kulli hal, soal penanggalan ini ulama tidak terlampau ketat karena yang paling penting itu adalah soal substansi dan materi dari Al-Quran itu
Al-Quran diterima oleh Nabi, soal tanggal persisnya kapan itu diserahkanlah kepada para ulama dan saksi sejarah. Kita hanya membaca literatur, dan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari itu menyebut lebih dari 10 pendapat. Nah, salah satunya 17, Indonesia memilih tanggal 17 untuk menyelaraskan dengan proklamasi yang juga jatuh pada tanggal 17, walaupun itu 17 Agustus, ini 17 Ramadan. Proklamasi itu kan di Ramadan juga, 17 Agustus. Kalau hijriahnya saya kurang tahu persisnya, apakah 19 atau berapa saya kurang tahu persisnya, tetapi itu di 17. Maka ulama nyari pendapat yang kontekstual. Kalau diambil 21, apa momentum yang pas? Kan nggak gampang mengingat. Oh, 17 saja biar beriringan dengan ingatan saat anugerah kemerdekaan. Itu diantara kearifan para ulama di dalam meneliti dan memilih pendapat-pendapat yang ada. Nah, kita kembali kepada ayat Al-Quran. Nah, setelah baginda Rasul menerima Al-Quran, itu di sini Al-Quran dijelaskan ya, sebagai hudal linnasi. Sifat yang pertama, Al-Quran itu berfungsi sebagai petunjuk. Petunjuk bagi seluruh umat manusia. Karena lafadznya jelas, hudan linnas, bukan hudan lil mukminin. Ini fungsi paling utama dari Quran itu adalah sebagai petunjuk atau sebagai guidance. Karena itu umat Islam kalau ingin hidupnya bahagia, tidak saja di dunia tetapi juga nanti ila yaumil qiyamah wal akhirah, itu panduan utamanya adalah Al-Quranul Karim. Karena di dalam Al-Quran jelas dideklarasikan oleh Allah di 185 Al-Baqarah ini, di dalamnya itu ada petunjuk bagi semua manusia. Lalu dilanjutkan, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini kalau dalam kajian tafsir, Pak, ini kan sudah disebut sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Kenapa ada penegasan wa bayyinatin? Bayyinat itu penjelasan, dari kata bayyinun, dari kata bayanun, bayyana yubayyinu ya, bayyin, penjelas ya. Ikut wazan jamak, fiilnya fiil, isimnya isim jamak ya, plural. Jadi penjelas dari petunjuk yang tadi di atas ya, wal furqan, dan juga sebagai pembeda. Ini berarti bayan ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu bayan itu namanya penjelasan lebih rinci. Berfungsi sebagai apa? Untuk menegaskan atau memperinci penjelasan yang umum. Bagian pertama Al-Quran disebut hudal linnas, itu sifatnya umum, petunjuk bagi manusia. Apa isi petunjuk itu? Didetailisasi di bagian berikutnya, yaitu bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi petunjuk itu sangat jelas. Makanya kalau kita baca Quran, petunjuk itu berupa apa? Penjelasan tentang halal, tentang haram, tentang perintah, tentang larangan, tentang informasi setelah kematian itu ada apa saja. Ada surga, ada neraka, ada sirat, ada mizan, dan seterusnya. Itu namanya bayyinatun minal huda. Jadi penjelasan atas hidayah yang tadi disebut umum di bagian depan. Wal furqan, juga penjelasan atas al furqan. Jadi Quran itu hidayahnya adalah tidak sekedar menjelaskan, tetapi juga berfungsi untuk membedakan. Hidayah Quran itu. Karena itu kalau kita membaca Al-Quran, maka di dalamnya akan kita temukan mana yang hak, mana yang batil. Kita tahu informasi bahwa birrul walidain itu perbuatan yang baik, perbuatan yang dicintai oleh Tuhan. Penjelasannya dapat dari mana? Al-Quran. Mencuri itu buruk, penjelasannya dapat dari mana? Al-Quran menjelaskannya. Makanya
kita dilarang untuk mencuri. Siapa yang mencuri harus dipotong tangan misalnya ya, opsi hukumnya di dalam Al-Quran. Itu penjelasan yang begitu detail sehingga kita mampu membedakan mana yang hak, mana yang batil. Nah, itu perbedaan kenapa kemudian hudan linnas kok ada bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, ada orang bertanya, Pak, kalau Al-Quran itu disebut sebagai kitabu hidayah, sebagai guidance, sebagai petunjuk, lah kok kita ini setiap Ramadan khataman sudah sekali, 2 kali, 3 kali, kok rasa-rasanya kami belum dapat petunjuk apa-apa ya Pak? Padahal ayatnya 185 jelas, hudan linnas, fungsinya sebagai hidayah, sebagai petunjuk. Lah kok kami sudah baca tidak dapat petunjuk? Itu gimana caranya itu? Atau apa masalahnya? Nah, di situ kalau kita lihat di beberapa kitab tafsir, ternyata memang pada dasarnya Al-Quran itu dikirim kepada Nabi Muhammad, fungsi utamanya sebagai hidayah. Tetapi sejauh mana manusia mampu mencerap hidayah atau petunjuk yang dikandung Quran itu berbeda-beda. Ada orang yang bisa hanya dengan mendengar orang lain melantunkan Quran lalu dia mendapatkan petunjuk, setidaknya petunjuk ketenangan jiwa. Misal Sayyidina Umar bin Khattab itu orang kurang keras kayak apa kalau kita baca dalam sirahnya, tetapi beliau mendapatkan petunjuk itu ketika adiknya dan adik iparnya sedang baca surat Toha ya. Dia sedang marah betul dengan orang yang namanya Muhammad bin Abdullah gara-gara mengislamkan adiknya Fatimah. Lalu dia berniat untuk membunuh Nabi Muhammad, kan ceritanya begitu. Lalu samperin adiknya di rumah, kebetulan sang adik sedang ngaji bersama suaminya. Ayat yang dibaca waktu itu surat Toha. Toha ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa. Karena yang ngaji orang Arab, yang mendengar orang Arab, dia paham. Oh, ternyata kehadiran Muhammad itu bukan untuk menyengsarakan. Kitab yang dia bacakan kepada adik saya itu adalah kitab yang bukan untuk kepentingan duniawi, tetapi kepentingan yang membawa si pembaca dan pengikutnya untuk selamat, tidak saja di dunia dan akhirat. Penasaran akhirnya, yang semula mau niat bunuh akhirnya tidak jadi membunuh, datang kepada Nabi justru mendeklarasikan keislamannya. Ada lagi cerita yang lain, orang bisa mencerap petunjuk Al-Quran hanya dengan mendengar keindahannya saja. Namanya Unais. Unais ini saudaranya Abu Dzar Al-Ghifari ya, dari Bani Ghifar. Klan Ghifar ini terkenal klan pembegal ya, kampung begal. Itu satu perkampungan tidak jauh dari kota Mekah mengarah ke Madinah. Dulu ada satu perkampungan didiami oleh satu klan kaum namanya kaum Ghifar. Nah, mendengar nama Muhammad, mereka penasaran nih berdua, datang ke Mekah sowan ya. Belum tahu siapa Muhammad itu. Saat ketemu, Unais itu mendengar Nabi melantunkan ayat-ayat Al-Quran ya. Dari pendengaran itu hatinya terketuk. Lalu ditanya oleh Abu Dzar saat sudah Islam ya, ditanya, ini riwayatnya ada di dalam beberapa kitab sahih. Nah, dikatakan, wahai saudaraku Unais, kenapa dulu kamu bisa menerima ajakan Muhammad bin Abdullah masuk Islam? Lalu beliau bercerita bahwa saya mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran dan saya merasakan betul keindahan rangkaian ayat-ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukanlah syair seperti yang dituduhkan oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah. Karena Unais ini adalah seorang sastrawan, jadi mengerti betul. Kata dia, saya mencoba
membandingkan antara semua bait-bait syair yang aku biasa pelajari dan aku kumandangkan dengan ayat Al-Quran yang dibaca Muhammad, ternyata tidak ada yang sama. Apa yang dibaca Muhammad jauh lebih menyentuh hatiku, karena itu saya terkesan dan akhirnya saya mengikuti agamanya. Jadi ada orang yang cukup mendengar saja itu langsung mendapat petunjuk dari Al-Quran. Tetapi hal yang sama, ada orang yang sudah terkesan karena keilmuannya itu sudah terkesan, tetapi dia tidak dapat hidayah Al-Quran. Contohnya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini dalam riwayat yang masyhur, satu ketika penasaran dengan Quran yang diperoleh Nabi Muhammad. Lalu dia kira-kira sepertiga malam terakhir mengendap-endap di rumahnya Nabi, mencuri dengar apa sih yang dibaca Muhammad. Lalu mendengar itu beliau sangat terkesan sekali dengan bacaan Nabi Muhammad, Al-Quran yang dibaca Nabi Muhammad. Saat mau pulang ketemu Abu Jahal, lalu testimoni lah, ditanya, kamu ngapain ke sini? Sama, saya ingin mendengar Muhammad baca Qurannya, kayak apa? Lalu ditanya oleh Abu Jahal, hai Al-Walid, apa kesan kamu terhadap ayat-ayat yang dibaca Muhammad? Kata Al-Walid, wallahi, demi Tuhan, ya, inna liqaulihi alladhi yaqul la halawah wa alaihi la talawah. Sungguh ucapan yang dilantunkan oleh Muhammad itu indah sekali. Dia sastrawan ulung, Al-Walid ini. Wa innahu ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak akan ada yang bisa menandingi keindahan apa yang dibaca Muhammad. Mendengar ini Abu Jahal, namanya Abu Jahal ya, nah, dia sirik, bos, jangan ngomong besok pagi ke kaum kita ente seperti omongan tadi, karena kalau mau ngomong Islam semua bahaya. Dan terus bagaimana? Rubah kalimatmu. Akhirnya dia rubah, lalu perubahan kalimat inilah yang direkam di dalam Al-Quran dalam surat Al-Muddathir itu, ya. Ini ada juga orang yang mendengar Quran, merasakan keindahannya, tapi karena ada unsur lain, akhirnya hidayah yang sudah masuk keluar lagi. Dan diceritakan Al-Walid meninggal dalam kondisi belum sampai beriman, tapi melahirkan putra yang beriman namanya Khalid bin Walid, panglima andalan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapaknya tidak sampai bersyahadah karena ada Abu Jahal yang ngojok-ngojokin tadi itu. Nah itu, jadi antara satu dengan yang lain itu bisa berbeda-beda di dalam mencerap keindahan dan fungsi hidayah Al-Quran. Ada yang mendengar suara lantunan Al-Quran sudah mendapat hidayah, kemudian ada yang melalui pemahaman terhadap isi Al-Quran itu baru mendapat petunjuk. Makanya kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Kaifana Ta'amal Ma'al Quran, bagaimana cara kita berinteraksi dengan Quran, itu beliau menjelaskan beberapa cara, ya, tidak mungkin saya sebutkan. Beberapa diantaranya adalah agar kita bisa mencerap hidayah Quran, agar Quran betul-betul nuzul pada diri kita, lalu kita praktekkan. Itu pertama adalah bitilawatihi, kita coba mendawamkan tilawatul Quran, baca Quran. Kalau nggak bisa satu halaman, ya setengah halaman. Kalau nggak setengah halaman, ya paling nggak satu ayat lah, ba'dal maktubah ini, ya berarti kalau 5 kali kita sholat berarti ada 5 ayat setiap hari yang kita baca. Tapi syukur-syukur satu halaman rutin, ya alhamdulillah. Kan nggak 24 jam kita kerja terus kan, ya di HP kan ada Al-Quran, kita dawamkan bacaan itu. Pak, tapi nggak paham maknanya. Quran itu Bapak Ibu, paham nggak paham itu mendapat pahala. Dan pada tahap tertentu kalau kita mudawamah dengan tilawatul Quran, baca Quran, maka insya Allah hidayah itu akan merasuk dalam alam pikir dan batin kita. Itu sudah banyak yang membuktikan. Ada seorang ilmuwan, ini seorang dokter ya, namanya Maurice Bucaille namanya. Itu dokter terkenal, ini orang Prancis waktu itu. Nah, dia awalnya tidak mengkaji Quran, tidak tertarik, tapi lama-lama karena sering
ya, dia akademisi dan dokter juga, dia baca Quran, baca Quran, baca Quran untuk kepentingan akademik. Lama-lama dia terkesan dengan Quran yang dia baca, Muslim. Dia pindah menjadi Islam, mendapatkan petunjuk dan akhirnya menulis buku tentang ya relasi antara Quran dengan sains, karena dia seorang saintis, seorang dokter gitu. Jadi membaca itu mampu kemudian merubah seseorang dan akhirnya dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita lakukan itu adalah tahfidz, ya, ngapalin sedikit-sedikit tidak apa-apa. Karena kata Rasul, orang yang tak punya hafalan sama sekali itu diibaratkan seperti al-bait al-kharib, rumah yang hancur, yang bahasa Jawanya itu rusak, ya, suwung, nggak ada penghuninya. Maka harus kita isi rumah ini, batin kita itu dengan apa? Sedikit hafal Quran, ya, kulhu, Fatihah, paling enggak juz amma, Al-Fatihah sampai Al-Hakumut, atau bisa sampai Ad-Duha, syukur-syukur sampai Amma Yatasa Alun, ya. Surat-surat populer itu harus kita hafalkan. Karena kita harus yakin betul di antara syafi' yang bisa menolong kita fi yaumil qiyamah itu adalah Al-Qur'anul Karim. Rasul mengatakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Baca Quran, ngapalin Quran, nanti datang nih Al-Quran di hari kiamat saat kita sendirian, tidak tahu selamat atau tidak, datang dia berhujjah kepada kita, ya Rob, ini dulu orang yang malam harinya aku bangunkan untuk sibuk mentilawah, membaca, menghafalkan ayat-ayatmu, membaca Al-Quran, maka izinkan saya ya Rob untuk memberikan pertolongan dia. Allah mengizinkan. Jadi puasa dan Quran minta kepada Allah agar diberikan izin menolong fulan yang puasa, fulan yang rajin baca, ngapalin Quran. Maka harus ada sedikit hafalan, walau tidak 30, ya juz 30 saja. Nah, kalau enggak full juz 30, ya, Fatihah wajib, ya, karena itu untuk bekal sholat. Sama kulhu, ya, udah 2 itu aja minimal. Syukur-syukur sampai Al-Hakumut atau sampai Ad-Duha, sampai juz amma, ditambah surat Yasin, surat Tabarak, surat Al-Kahfi. Itu keren lagi. Insya Allah mereka akan menjadi penolong kita di alam kubur. Surat Al-Mulk itu dalam hadis yang sahih, orang yang mendawamkan surat Al-Mulk, ya, baik baca dengan mata kepala atau baca dengan hafalan, insya Allah dia datang menjadi syafaat kita di alam kubur. Jasad kita tidak akan dimakan oleh pernik-pernik di alam kubur itu. Insya Allah awet. Salah satunya apa? Dijaga oleh surat, namanya surat Tabarak, Al-Mulk. Jadi baca, hafalan, 2 sudah, tingkatkan lagi, yaitu apa yang disebut dengan tafsir. Pahami Al-Quran. Makanya kita taklim begini, sedikit-sedikit ingin memahami Al-Quran. Karena kalau kita membaca tapi nggak paham, beda rasanya. Ada energinya karena Quran itu kalam Allah, tetapi beda energi itu akan semakin besar ketika kita paham apa yang kita baca. Al-Fatihah itu kan kita baca terus setiap hari saat sholat 17 kali berarti, karena ada 17 rakaat. Tapi pertanyaannya, sejauh mana kita bisa meresapi ayat Fatihah? Itu salah satunya adalah tingkat pemahaman kita atas Al-Fatihah yang kita baca. Kalau kita paham dengan baik, Masya Allah, itu nikmatnya luar biasa, dan itu akan berimpact kepada jati diri kehidupan kita. Saat membaca basmalah itu kan pesannya besar sekali, seakan-akan itu ada informasi dari Allah, ya Allah, aku memulai persoalan itu semuanya atas namamu ya Allah. Baru 1 ayat Pak, kalau kita pahami dengan baik, Masya Allah, tidak ada itu namanya korupsi, tidak ada itu namanya terlambat datang ke kantor, tidak ada itu namanya nyakitin istri, tidak ada itu namanya nyakitin tetangga, nggak ada. Karena yang kita sebut atas nama Allah. Logis nggak kita nyebut dengan menyebut nama Allah yang Rahman yang Rahim, lalu kita mencuri? Nggak logis Pak. Orang yang beriman nggak akan berani. Jangankan atas nama pencipta, kita datang atas nama Pak Direktur saja, berani nggak? Datang, saya datang Bang, siapa yang ngutus? Direktur. Berarti kan atas nama direktur. Lalu dia berbuat jahat di tempat
tempat yang dia datang itu tidak logis. Kalau dia berani pulang dipecat Pak. Itu sama manusia. Saya datang atas nama presiden, berani nggak kita macam-macam menghancurkan nama presiden? Tidak akan berani. Lah ini Bismillahirrahmanirrahim kita baca 17 kali minimal sholat wajib, 17 rakaat 17 kali Fatihah. Tapi tidak terinternalisasi, mungkin sebabnya adalah karena kita tidak mengerti makna daripada apa yang kita baca. Berpahala membaca, tetapi pahala itu akan semakin berlipat ganda kalau saat membaca kita pahami maknanya. Alhamdulillahirabbil alamin itu sebenarnya kan perintah untuk syukur Pak. Kita baca alhamdulillah segala puji bagi Allah. Oh, ini berarti aku diperintah untuk syukur ya. Setelah atas nama Tuhan aku melakukan aktivitas A, melakukan aktivitas B sampai Z, setelah itu saya diminta untuk bersyukur. Karena lafadz yang kedua adalah alhamdulillahirabbil alamin, dan syukur kita yang hakiki itu adalah kepada al-mun'im Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur kepada manusia boleh, karena itu untuk relasi antar sesama. Bahkan dikatakan oleh Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang nggak bisa bersyukur, berterima kasih kepada sama dengan tidak bisa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi jangan lupa, syukur yang hakiki itu adalah syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah kita ngucapin makasih Pak, itu ingat, oh melalui dialah Allah mengutusnya untuk memberikan rezeki kepada saya. Begitu seterusnya, ayat yang kita baca, kita pahami, Masya Allah akan berimpact langsung kepada perilaku dalam kehidupan. Itulah yang dimaksud dengan hidayah Al-Quran. Sebesar pemahaman kita, internalisasi terhadap ayat yang kita baca, maka sebesar itulah insya Allah hidayah dari Quran akan terpancar kepada diri kita. Quran itu menyebut dirinya sebagai nur, sebagai cahaya, selain hudan. Nur itu kata Imam Ghazali hanya bisa bersinar ketika ada objek yang bersih. Ya, ini nur, ini cahaya lampu. Karena ini merah, maka pantulannya nggak terlalu terang. Tapi sebelah sini Pak, ini kan putih, walaupun nggak putih banget. Beda kan? Dia pantulannya akan cerah. Hati, batin kita itu kira-kira kalau tidak dinodai dengan warna-warni kemaksiatan, insya Allah daya pantul dan serapnya itu akan semakin efektif pancarannya. Makanya kalau kita melihat orang-orang yang soleh itu, melihat wajahnya kan teduh ya Pak ya, enak gitu. Kenapa? Nurnya bercahaya. Dia baca Quran, punya ilmu itu nur, Al-Quran itu nur, diinternalisasi ke orang yang bidangnya ini ya, badannya, batinnya ini putih bersih. Sehingga apa? Ketika disinari, dia pantulannya memancar ke sekitar. Maka kita lihat wajahnya, Masya Allah, enak, tenang. Banyak orang yang glowing Pak, tapi dilihat gedeg juga gitu ya. Ini orang wajahnya nggak glowing banget, tetapi kok enak ya, saya berinteraksi dengan dia, enak, tenang, hidup itu. Itu tanda-tanda kata para ulama, itu kekasih Allah. Kenapa dikasih menjadi kekasih Allah? Karena nurnya Allah, cahayanya Allah, termasuk Al-Quran itu adalah nurnya Allah, ilmu itu juga adalah nurnya Allah, itu terpatri dan terpantul dari dirinya. Makanya kita senang melihat dan berinteraksi dengan orang seperti ini. Setiap orang ada itu nur, hanya apakah klip-klipnya ini besar atau kecil, itu kembali ke kita masing-masing. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran adalah kitabul hidayah, dan Al-Quran itu menjelaskan semua hal tentang cara-cara kita hidup selamat di dunia akhirat. Bagian akhir yang ingin saya sampaikan sedikit lagi, itu adalah soal kaitan Quran dengan kitab-kitab terdahulu. Quran itu kan disebut muhaiminan alaih. Ya, muhaimin itu apa namanya? Ya melengkapi kitab terdahulu. Kitab terdahulu itu ada Zabur, ada
Taurat, ada Injil, ada suhuf Ibrahim wa Musa, suhuf Adam, suhuf Ibrahim. Semua nabi-nabi punya kitab. Isinya adalah pertama sama ajaran tauhid, ajaran ibadah, ajaran muamalah. 3 aspek, semua kitab sama, Pak. Yang Zabur begitu, Taurat begitu, Injil begitu, Quran begitu. Hanya teknisnya nanti berbeda. Teknis sholatnya tentu di Zabur berbeda dengan Taurat, berbeda dengan Al-Quran. Tetapi mereka semua diperintah untuk sholat. Zakatnya ya diperintah juga mereka, tetapi teknisnya itu nanti detailnya berbeda-beda. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Substansinya sama, disuruh mentauhidkan Allah, tapi detail dan cara mentauhidkannya bagaimana, antara Musa, antara Isa, antara Daud, kemudian antara Nabi Muhammad, itu detailisasinya berbeda. Itu masing-masing punya manhajnya, ya, punya syariatnya yang berbeda-beda, disesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi karena itu Al-Quran itu datang sebagai apa? Pelengkap daripada kitab-kitab terdahulu. Makanya disebut Nabi Muhammad itu, oleh Nabi Muhammad sendiri, saya itu, ajaran yang saya bawa itu ibarat ya seperti satu bangunan ya, batu bata, sudah lengkap Pak ini. Siapa yang bangun itu? Nabi-nabi terdahulu. Lalu ada lubang kecil, saya datang membawa syariat, lubang itu saya masukkan batu bata. Nah, itu ajaran saya. Jadi ajaran yang dibawa Nabi termasuk di dalamnya Al-Quran itu melengkapi bangunan yang sudah ada, yang sudah dibangun oleh para anbiya, para mursalin di zaman terdahulu. Makanya kita tidak boleh melupakan jasa-jasa daripada para anbiya, para mursalin. Makanya rukun iman kita itu salah satunya adalah iman kepada Nabi, iman kepada kitab. Tidak hanya Quran yang kita imani, Taurat kita imani, itu turun kepada Musa, Injil kita imani, itu diterima oleh Isa, Zabur juga turun. Nah, memang nanti detail-detailnya berbeda. Kalau Zabur itu Bapak Ibu, isinya menurut para ulama kebanyakan adalah nyanyi-nyanyian doa. Itu mayoritas isinya. Tapi doa-doa itu puja-puji kepada Tuhan. Isinya banyak nyanyian-nyanyian. Kalau Taurat itu banyak hukum yang dominan. Karena apa? Turun ke Bani Israel yang tipologinya smart tapi ngeyelan. Nah, solusinya bagaimana? Syariatnya harus tegas. Ya, bunuh, balas bunuh. Motong kuping, balas motong kuping. Makanya kisos yang ada di dalam ayat Quran itu adalah meneruskan daripada ajaran Tauratnya Musa. Kisos itu kan ada di dalam Al-Quran ya. Kalau kamu dibunuh, kalau ada orang membunuh maka bunuh dia. Kalau dia mengampuni baru bayar diat. Kalau dia motong kuping maka dia harus dipotong kuping. Itu namanya kisos, hukum yang setimpal. Lalu Nabi Isa itu soft syariatnya. Makanya dia menggabungkan antara isinya itu antara Zabur dengan Taurat. Ada ajaran yang keras, ada ajaran nyanyian-nyanyian yang lembut, tetapi kelembutan Isa melampaui yang keras-keras. Makanya dalam Al-Quran diceritakan Isa itu saking lembutnya, kalau dipotong kuping kanan dia kasih yang kiri, saking pengasihnya ajaran Isa. Nah, Muhammad datang memoderasi, menengahi dua ajaran Musa dengan Isa. Makanya kita disebut sebagai ummatan wasato, umat tengah-tengah antara ajarannya Nabi Musa yang cenderung keras ya, nyawa dibayar nyawa, dan ajarannya Isa yang cenderung lembut, memaafkan. Makanya dalam Quran itu runtutannya kalau ada yang bunuh. Nah, berarti itu pakai logika syariatnya Musa. Tapi di ujungnya ada ayat ujungnya, kalau kamu mau memaafkan itu jauh lebih baik. Jadi dua opsi dikumpulkan oleh Nabi Muhammad. Musa diambil, Isa diambil. Tapi jangan salah paham, loh berarti Muhammad itu adaptor ya, mengadaptasi dari agama belumnya. Ya enggak juga, itu dari Tuhan begitu mendesainnya. Makanya agama kita itu agama yang wasaton, agama yang moderat, agama yang wasatiyah. Mudah-mudahan kita semua mendapat berkah
di bulan Ramadan ini, berkah dari Al-Quran, berkah dari puasa, dan berkah dari seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.